Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galda Gaitsani Rahmah dengan NIM 1908844. Di sini saya akan mencoba mewawancarai beberapa narasumber terkait profesi dan pekerjaan yang diketahui dan sedang mereka geluti. Untuk itu, mohon disimak ya videonya. Terima kasih. Kali ini saya sudah dibersamai oleh salah seorang. Ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu Bu, siapa namanya dan pekerjaannya apa? Nama saya Tita Nurmawati, kerjaannya alhamdulillah sudah berprofesi sebagai guru. Sekarang kan Ibu bekerja sebagai guru. Nah, sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai guru? Jika dihitung dari pas masuk kerja, hampir 6 tahun berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru. Selama 6 tahun itu pasti banyak sekali ya suka duka yang Ibu alami ketika bekerja sebagai seorang guru. Di sini saya ingin menanyakan gitu ya, kira-kira selama Ibu bekerja sebagai seorang guru, suka duka apa saja sih yang sering Ibu temukan ketika Ibu mengajar atau bekerja sebagai seorang guru? Dalam hal apa dulu? Dalam hal bertemu dengan peserta didikkah, atau dalam organisasi dengan guru-guru yang lainkah, atau dalam hal apa? Mungkin saya agak penasaran dengan bagaimana interaksi Ibu dengan siswa itu dok. Untuk interaksi dengan siswa, tentunya setiap anak itu pasti berbeda ya. Karakter peserta didik itu berbeda. Pastinya suka dukanya banyak. Tapi suka duka itu bisa kita ambil pelajarannya untuk kita bisa ke depannya melihat anak itu seperti apa. Karakter setiap anak yang berbeda, otomatis cara penanganan kita terhadap anak pun berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari setiap peserta didiknya. Oh ya, dari tadi kan dari interaksi dengan siswa selama melakukan proses pembelajaran itu pasti kan banyak sekali rintangannya. Nah, sekarang saya ingin tanya Bu, misalkan dalam suatu proses pembelajaran ditemukan siswa yang agak menyimpang, misalkan sulit untuk dikasih tahu atau sulit untuk mengikuti instruksi dari guru atau sering seperti menjahili temannya. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih cara menanggapi hal itu? Pasti ya, setiap kelas, setiap siswa punya karakteristik tersendiri, tadi itu sudah dibicarakan. Dan bagaimana cara menghadapi siswa yang mungkin melenceng atau memiliki kepribadian yang mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Misalkan tadi dalam hal pembelajaran ada yang mungkin gak nurut lah ketika disuruh mengerjakan tugas, atau mungkin ketika di kelas inginnya keluar dari bangku lah atau apa. Nah, menurut saya gitu ya, ketika di kelas di situ kan harus ada aturan. Yang namanya di kelas, sekolah ataupun dalam suatu lembaga harus ada aturan. Berarti di situ kita harus menanamkan sebuah aturan, di mana aturan itu mau tidak mau anak harus patuh dengan aturan tersebut. Meskipun ya pasti awal-awalnya anak akan menolak mungkin atau misalkan mengabaikan, tapi di situ kita perlu penanaman lebih lanjut lagi, mengingatkan kembali, terus melatih anak untuk menertibkan kelas, untuk mematuhi peraturan. Insya Allah lama-kelamaan anak tersebut pasti akan mengikuti rules atau aturan yang telah kita buat. Mungkin seperti itu. Nah, tadi kan alhamdulillah saya sudah diberi ilmu gitu ya terkait bagaimana kesulitan serta bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut yang dilihat dari sisi interaksi antara guru dengan siswanya. Sekarang saya ingin tanya gitu kan Bu, pastikan nanti juga kedepannya saya akan mengikuti jejak Ibu gitu ya, mungkin menjadi seorang guru gitu. Nah, dalam berprofesi sebagai guru pastikan di dunia kerjanya itu atau di lingkungan kerjanya itu kan pasti ada interaksi ya antara guru satu dengan guru yang lainnya. Nah, dalam berinteraksi dengan rekan kerja tersebut, kesulitan apa aja sih yang mungkin Ibu temui dan bagaimana Ibu menanggapi atau mengatasi kesulitan tersebut? Sama halnya dengan peserta didik, dengan rekan kerja pun kita harus tahu karakter setiap orang. Karena pasti setiap orang punya karakter masing-masing. Di situ bagaimana cara kita menjalin kerjasama,
cara kita berinteraksi dengan baik, tentunya ya itu tadi, kita harus paham karakter dia seperti apa. Setelah kita paham karakter dia seperti apa, kita bisa berinteraksi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, dan mengetahui bagaimana karakter-karakter dari si individu yang berhadapan dengan kita tersebut. Pastilah dari setiap banyak orang, apalagi sekolah besar, banyak pendapat, banyak kepala, keinginan ini, keinginan itu. Otomatis di situ kita harus bisa menengahi, bisa mempelajari, oh orang ini karakternya seperti ini, berarti kita cara mendekatinya harus seperti apa. Oh orang ini mah punya kebiasaan ini, berarti kita harus mendekatinya seperti apa. Jadi di situ kita harus pintar-pintar berinteraksi sesuai dengan karakter dari pribadi seseorang. Otomatis kalau kita udah tahu, kita bisa nyambung ngobrol, bisa enak ngobrol. Tapi kalau kita tidak paham karakter dia, salah-salah ketika kita ngobrol akan terjadi miskomunikasi gitu. Tidak akan adanya komunikasi yang baik, dan pasti kerjasama pun tidak akan enak gitu. Jadi intinya satu, dalam hal apapun karakter kepribadian seseorang yang berbeda, kita harus menyelami dulu seperti apa karakternya, baru kita bisa menggabungkan, menyatukan sehingga menjadi kolaborasi yang baik. Jadi seperti itu. Satu pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Ibu bisa memberikan pesan atau sedikit motivasi untuk para calon guru atau para mahasiswa yang saat ini sedang mengenyam pendidikan, yang nantinya akan berprofesi menjadi guru. Silakan Ibu. Oke. Untuk pesan dari saya, intinya pertama itu harus senang dulu. Ketika kita senang, segala apapun yang kita lakukan pasti akan berjalan dengan baik. Kalau awalnya kita tidak memiliki kesenangan terhadap apa yang kita lakukan, sudah kedepannya mungkin gak akan berjalan dengan baik. Jadi kunci utamanya senang dulu, meskipun ya ada yang mungkin sebagian dari mahasiswa, ada yang masuk ke perguruan tinggi sebagai PGSD atau mengambil jurusan PGSD, ada yang mungkin terpaksa lah, atau misalkan ikut-ikutan teman lah. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, ketika dijalani dengan baik, ikhlas, senang, apalagi dibarengi dengan senang, kedepannya pasti akan berjalan dengan baik. Jadi kuncinya menurut saya, segala apapun yang kita lakukan harus senang dulu, meskipun kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau udah senang, ketika dijalani akan menjadi lebih baik. Dan pasti ketika sudah dijalani, kalau kitanya berjalan dengan baik, pasti ke depan akan menemukan jalan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Ya, setelah tadi kita berbincang cukup banyak gitu ya dengan Bu Tita, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Misalnya tadi dalam berinteraksi dengan siswa dan juga dengan rekan kerja, yang utamanya itu kita harus mengetahui karakteristik dan juga kepribadian dari siswa dan juga rekan kerja kita. Ketika kita sudah mengetahui dua hal itu, nanti kedepannya kita bisa berkomunikasi serta berinteraksi dengan baik. Ya, selain itu, kelak nanti ketika kita menjalani suatu profesi yang akan kita hadapi, dua hal penting yang harus kita pegang, yaitu ikhlas dan juga senang. Ketika dua hal itu bisa kita pegang, maka profesi apapun atau hal apapun yang nantinya kita hadapi di depan, insya Allah semuanya akan lancar dan juga berkah bagi kita. Terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah meluangkan waktunya serta berkenan menjadi narasumber saya. Ya, kali ini saya sudah dibersamai oleh salah satu siswa SD. Boleh Dek, diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gepira Kemiani Rahmadiana. Biasa dipanggilnya? Pira, Vira sekarang kelas berapa? kelas 4 SD Kelas 4. Sekolahnya di mana? di Maja Selatan Selatan 1. Sekarang lagi belajar apa aja sih di sekolah? tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Terus kan sekarang Pira udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan atau lagi belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang Pira tahu, pekerjaan itu ada apa aja sih? Nelayan, petani, peternak, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau nelayan itu kerjanya kayak gimana sih? Kayak nangkep ikan gitu. Nangkep ikan. Di mana nangkepnya? Di laut. Di laut. Kalau misalkan peternak ngapain itu kerjanya? Kayak ngejagain ayam atau hewan-hewan yang lain gitu. Iya. Nah, berarti kan ada banyak ya jenis-jenis pekerjaan itu. Nah, dari banyaknya jenis pekerjaan yang ada, kira-kira Pira itu cita-citanya jadi apa sih nanti? Jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena misalkan teman Pira ada yang sakit, bisa Pira tolongin kalau nantinya.
Ya, mulia sekali ya cita-citanya. Nah, sekarang Vira pengen jadi dokter. Kira-kira gimana sih caranya biar kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu nanti? Itu harus gimana sih kamu? Kayak rajin belajar, selalu nolongin gitu. Nah, berarti betul ya, udah ada apa sih terbangun gitu ya pemahaman gimana caranya biar cita-citanya terwujud, terus ada usahanya juga yaitu tadi dengan belajar dengan tekun, terus terbiasa untuk membantu orang lain, terus jangan lupa juga untuk berdoa, terus sama meminta bantuan sama orang-orang lain, misalnya ke orang tua untuk minta didoakan juga gitu ya. Ya, sekarang kita sudah tahu ya, jadi cita-citanya Vira itu jadi apa, terus bagaimana cara mewujudkannya juga kita sudah tahu ya. Terima kasih ya Vira untuk karena kemauannya menjadi narasumber kakak. Mungkin sekian saja dari saya dan juga Vira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dan hasil wawancara yang dapat saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.